Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan membahas topiknya tentang membongkar metan ya. Anggur lokal yang telah kita tanam dahulunya di sini, anggurnya kita coba sambung, kita grafting dengan anggur impor. Tapi nyatanya gagal ya. Jadi kita akan bongkar lagi metannya. Kemudian kita akan ganti generasinya untuk sambungan atasnya menggunakan anggur jenis impor, bawah tetap menggunakan anggur lokal jenis Isabella, yang atas kita akan gunakan anggur impor. Jadi di sini metan sudah akarnya sudah grounding banget ya, sudah besar akarnya, sudah pada mana-mana, kurang lebih 1,5 tahun, lebih setahun setengah anggurnya. Sama-sama kita lihat di sini. Nah itu sebagian sudah kita bongkar. Nanti kita akan coba bagaimana caranya mengganti jenis. Di sini jenisnya jenis Isabella. Awalnya sih kita gabung, kita grafting dengan jenis akademik dan jenis-jenis yang lainnya, tapi gagal ya. Nah, jadi setelah gagal kita biarkan terus berkembang, akhirnya kita mendapatkan rootstock yang banyak dari hasil. Jadi jangan khawatir pas kita nanam saat nyambung gagal, dia seandainya sambungannya gagal, dia akan bisa untuk menjadi sebuah rootstock untuk batang bawah, sehingga kita bisa menyambungnya dengan batang-batang impor jenis yang lainnya. Baiklah, tetap simak video kita, jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita dapat mengambil ilmunya dari sini, bukan dalam maksud kami menggurui para master, tapi kami hanya ingin berbagi dari apa yang kami dapat di lapangan. Oke, selamat menikmati. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita sudah mengumpulkan banyak dari hasil cuttingan ya, cuttingan jenis Isabella. Kita harapkan nanti ini bisa untuk menjadi rootstock, menjadi batang perakaran yang sangat baik nanti, karena harapannya anggur lokal ini bisa menjadi untuk media perakaran yang sangat baik, karena ini secara teori perakarannya sudah sangat beradaptasi dah ya di wilayah Indonesia. Jadi dari seukuran sebesar batang pensil sudah bisa kita gunakan, sampai sebesar jempol kaki pun ada juga ini, atau sebesar telunjuk pun bisa. Oke, nanti kita akan buat videonya bagaimana cara menyambungnya. Dan ini sebanyak ini ya, nggak mungkin kita menyambung semua ini, karena nanti kita akan langsung semekating dulu. Ini sebagian kita akan tanam dulu ke dalam tanah sehingga akarnya tumbuh dan menghasilkan cabang-cabang yang baru. Nanti kurang lebih 2 bulan atau 1,5 bulan sudah bisa kita sambungkan ke anggur impor jenis yang lainnya. Nah ini teman-teman, kita sudah mencabut ini, akarnya sangat grounding ya, sangat banyak sekali akarnya. Ini tanah kita buang tanahnya, akar yang besar pun bisa kita buang juga. Kita akan pindahkan ke dalam polybag yang lebih kecil lagi, biar mudah dalam perawatannya. Nanti kita akan potong-potong akar yang panjang, kita potong, kita kurangi biar bisa beradaptasi di polybag yang kecil. Jadi seperti ini nggak masalah, nggak bakalan mati ya, insya Allah tak akan mati, karena ini sangat bisa bertahan kalau akar dipisah dari tanah. Nah ini banyak lagi yang akan kita proses, nanti kita akan cabut semuanya dan akan kita pindahkan ke dalam polybag kecil, langsung kita sambung. Setelah itu baru kita pindahkan. Ini kita masih punya rencana memindahkan ya, di sebelah sana kita akan memindahkan
ke tempat yang baru. Jadi di sini kita kosongkan karena di depan rumah ya. Karena di depan rumah kurang bagus nampaknya, kita akan geser ke samping rumah biar view tampilannya tidak menghalangi pandangan rumah kita ke depan. Kita akan cabut satu persatu. Kita akan bongkar. Kita bongkar satu persatu. Akarnya sangat banyak ya, banyak sekali akarnya nih. Nih, akarnya sangat gondrong ya. Nih, sangat luar biasa jenis Isabella ini dalam perakarannya. Sangat bagus sekali akarnya. Jadi inilah alasan utama kenapa kita menggunakan perakaran menggunakan anggur jenis lokal. Karena anggur jenis lokal ini dalam perakaran dia tahan penyakit, terutama penyakit jamur. Dan dia sangat bagus sekali ya dalam mencari makan. Masih segar nih akarnya. Dan kita akan buang sebagian biar kita bisa memindahkan ke dalam polybag yang lebih kecil. Oke. Baiklah teman-teman, ini sebagian sudah kita bongkar. Nah, di sini sudah sangat grounding kali ya akarnya. Yang besarnya kita potong, kita sisakan setengah. Nanti di sini akan kita potong, akan kita sambungkan dengan jenis impor. Nih, setelah kita potong, nanti kita akan masukkan ke dalam air yang sudah kita campur dengan fungisida dan perangsang akar. Nah, ini perangsang akar kita. Perangsang akar boleh bebas ya. Yang alami bisa menggunakan bawang merah yang dihaluskan dan dicampur dengan fungisida. Fungisida bebas merek ya. Yang penting di sini untuk mengantisipasi jamur. Nah, ini ya. Nah, kita potong. Nah, ini. Nggak usah ragu, jangan bimbang ya. Potong aja nggak masalah. Nah, kita kan maksudnya dengan maksud tujuan ada perakaran baru. Di sini sudah ada stok akar yang sangat banyak. Kita buang lebih dari 50% pun nggak masalah. Nah, ini dia. Nih, sudah kurang lebih. Nih, 50% kita buang ya. Lebih dari 50% kita buang akarnya. Kita buang. Nah, di sini kita kumpulkan. Nah, ini juga nih akarnya sudah grounding banget nih. Nih, kalau bisa yang dibuang akar-akar yang besar aja ya. Kalau bisa, karena itu akan mengganggu nanti kita memasukkan dalam polybag. Nih, sudah bisa. 3. Nih, akarnya sangat luar biasa. Sudah ada sebesar ini loh akarnya, sebesar jempol kaki. Kita potong aja. Nah, akar yang sebesar jempol kaki ini. Aduh, kerasnya. Akarnya luar biasa akarnya ya. Nah, iya banyak kali akarnya nih. Tuh, kita kurangi akarnya. Oh, ini akarnya tadi nih. Wah, perbandingannya gak masalah, jangan ragu, jangan bimbang. Nih, akarnya juga banyak. Kita pilih nih akarnya yang besar ini. Kita buang akar tunggal. Ini sudah menjadi akar tunggal ini. Dengan harapan nanti dia akan mensuplai akar-akar yang baru. Nih. Oke. Lanjut. Nih. Kita target di sini akar-akar besar ya, kita buang ya.
Emang teman-teman sih ada yang bilang sayang kali akar yang besar dibuangkan, itu bagus. Tapi kalau kami di sini lebih mementingkan akar yang serabut, biar nanti akar serabut ini menjadi calon akar yang besar. Ini akar yang besar. Nah, gitu. Tuh, sehingga nanti dalam polybag muat dia nanti ya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan buat ramuan ya, jamu jamu untuk akar. Syarat yang pertama adalah kita menggunakan perangsang akar, mau yang dari kemasan pabrik atau kita menggunakan bahan alami, menggunakan bawang merah yang dihaluskan. Cukup 1 gram untuk 10 liter air. Kemudian kita menggunakan fungisida, terserah ya, merek apapun, yang penting fungisida. Fungisida kami di sini menggunakan takaran sendok makan, 1,5 sendok makan full ya, 1,5 aja. Nah, 1,5 sendok makan diaduk. Kemudian kita menggunakan fungisida tergantung dari takarannya ya. Di sini ada petunjuk pemakaiannya. Kalau fungisida jenis ini kami menggunakan 2 tutup botol untuk 10 liter air. Untuk 10 liter air ya. Kemudian kita aduk, kita ratakan. Akar yang sudah kita kurangi, yang sudah kita potong, kita celup. Di sini kita mencelup bebas, mau 1 hari, mau 1 jam. Kita kali ini akan mencelupnya kurang lebih 1 jam saja, karena kita akan langsung untuk proses penyambungan dengan apa namanya, entres jenis impor. Nah sekarang kita lanjut untuk pencampuran metan ya. Metan tanah yang lama masih bisa kita pakai, karena tanah yang lama di sini ada kandungan dari sekam bakar juga, tanah dan pasir sungai. Jadi untuk merefresh kembali, kita akan tambahkan lagi ya. Ini kita akan tambahkan arang bakaran ya, bebas arang bakaran dari mana. Di sini orang bikin arang perbandingan 1:1. Nah kemudian kita campur dengan sekam bakar. Tuh, sekam bakar. Setelah itu kita aduk menggunakan cangkul. Mana cangkul? Nih, kita aduk ya. Nih, kita akan aduk sampai rata. Kalau kurang lembut, kurang gembur, kita tambahkan dengan pasir sungai lagi. Tapi ini sepertinya sudah cukup nih, tidak perlu kita tambahkan lagi. Baiklah teman-teman, di sini akar sudah kita rendam kurang lebih dari 15 menit. Nih sudah kita keluarkan dari meja rendaman perangsang akar dan fungisida. Jadi air ini bisa kita pakai untuk menyiram tanaman kita yang lainnya. Nah kemudian kita telah siapkan di sini rootstock. Kita dalam satu cabang ini, dalam satu rootstock kita akan menggabungkan 2 jenis entres ya, jenis impor. Kalau ini yang jenis ini jenisnya dubo skipping. Dari daunnya nih ya, kita mengenal dari daun ini dubo skipping. Kalau ini jenis transfiguration, kita akan coba sambungkan. Syarat entres yang baik adalah dia memiliki tunas yang bagus. Nih tunasnya, ini tunasnya nih. Ah itu tunasnya. Jadi tunasnya harus vigor dalam arti dia gemuk. Nah kalau kita bahasanya di sini gemuk. Kemudian kita buang daunnya, kita rapikan.
Nah, ini dia. Ini banyak nih. Oke, ini jenis transfiguration. Sini kita pisahkan. Ini jenis dubo skipping. Sengaja kita pilih transfiguration dengan dubo skipping. Di sini sistem pembuahannya sistem long spur ya. Long spur dalam arti pemangkasannya panjang. Untuk pembuahannya pemangkasan panjang. Nah, kalau bisa sama sejenis long spur ya. Ini juga entrance sangat besar ya, sangat vigor, sangat direcommended entrance yang masih segar dan sangat vigor. Ini ada dua jenis entrance yang kita akan sambungkan. Nah, ini di sini bisa kita sambung menjadi dua. Ini kita bikin dua ya, di sini satu, kemudian di sini satu. Nah, percabangan G seperti ini. Nah, teman-teman, ini entrance yang akan kita sambungkan dengan jenis ini, jenis ini jenis apa tadi? Ini dubo skipping ya. Jadi untuk dubo skipping ini, untuk entrance ini kita lilit bagian atas, kemudian kita tutup ini celah-celah nih, tempat yang bekas potongan ya, dan kita lewatkan matanya kita lewatkan. Nah, seperti ini kita lewatkan mata tunasnya jangan ikut dibungkus. Nah, seperti ini jadinya. Mana dia? Nah, itu mata tunasnya kita lewatkan ya. Ini seperti ini. Oke. Kemudian ini kita akan menyambungkan dengan rootstock. Sebelumnya ini kita pastikan ya, kita tandakan mata tunasnya berada di mana. Mata tunas yang di rootstock dengan mata tunas yang di entrance itu harus berlawanan arah. Ini juga kita perhatikan kemana di arahnya. Nah, kita dari ruas ke sini ya sekitar minimal 5-10 mili lah, nggak masalah, minimal 10 mili ya. Kemudian kita belah ya. Ini tangan saya udah kena belah nih, udah kena parang. Kita belah kurang lebih 10 mili lah. Nah, kita belah, kita perhatikan mata tunasnya ya, sesuaikan dengan mata tunas. Nah, setelah itu kita letak sini, kita ambil entrance-nya. Juga kita perhatikan mata tunas harus searah dengan berlawanan arah dengan yang tadi. Nih, kita potong korupsi. Nih, motongnya harus lurus ya, harus datar ya. Nah, kalau tidak datar, tidak lurus, nanti akan berpengaruh, tingkat keberhasilannya akan tipis. Nah, kemudian yang enter satu lagi kita potong potongan huruf B. Nih, jelas ya. Nah, kita sambungkan. Ini mata tunas yang rootstock di sini, mata tunas ini yang di entrance berlawanan arah. Pastikan dia berlawanan arah. Masuk kurang lebih 10-15 mili. Tidak ada celah ya. Jangan sampai ada celah. Kemudian kita wrap tip, plastik tip. Kita lilitkan. Di sini poin pentingnya di sini saat kita ngelit. Kalau batang entrance rootstocknya ini dalam keadaan dia batang yang tua, kita tidak harus menekan terlalu kuat.
Yang penting kita rapat, jangan terlalu kuat kita melilitnya. Situ rahasianya. Kalau terlalu kuat, terlalu kencang, itu akan menyebabkan saripati makanan akan susah untuk sampai ke entres. Nah, di sini baru kita padatkan, jangan sampai terlalu kencang. Pastikan tidak ada celah untuk air bisa masuk ke dalam. Nah, nih, jadi ya, satunya lagi kita sambung. Pastikan juga mata tunasnya berlawan dengan mata tunas entres. Mata tunas rootstock dan mata tunas entres harus berlawan arah. Nah, tidak ada celah ya. Pastikan tidak ada celah. Jika ada celah, kita ulangi mengikis untuk entresnya. Kita lihat sama ya. Ini batangnya sangat keras ini. Jadi karena batangnya keras ini, kita tak perlu terlalu kencang karena sudah jepit, secara otomatis sudah menjepit dengan kencang. Kita di sini menggunakan plastik tap atau wrapping ini. Nah, plastik wrapping ini prinsipnya hanya untuk merapatkan celah-celah yang merapat dan mencegah adanya air untuk masuk ke dalam bekas potongan kita tadi. Nah, sudah jadi ya. Ini dua. Kita memiliki dua jenis anggur dalam satu batang, dalam satu rootstock. Nah, kita letak lagi di sini dalam air pun tempat. Dah. Dan kita pun sudah kita sediakan tanah polybag untuk tempat meletakkan hasil graftingan kita. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita nyambungnya dalam satu batang? Nih, nyambungnya dalam satu batang. Sebelah kita belah dan sebelahnya juga kita belah. Nanti tinggal kita lilitkan dan pastikan saat membelahnya juga tidak ada celah ya. Sangat rapat, harus rapat. Sudah kita lilitkan. Nah, sudah rapat ya. Pastikan di antara celah ini tidak ada celah untuk air bisa masuk. Oke, itu tip dari kami. Semoga dari sambungan ini nanti kita akan bisa masukkan dari bibit yang bagus dan berkualitas. Rootstock menggunakan jenisnya lokal, jenis Isabella. Entres kita menggunakan jenis impor, Transfiguration dan Dubos Keeping. Baiklah lur, ya ini sudah hari ke-14 ya. Hari ke-14 kita melakukan penyambungan. Sudah mulai menampakkan tanda-tanda pecah tunas. Ini tunas sudah besar ini. Kalau tunas yang besar ini kita menyambungnya sudah dalam keadaan bertunas, sudah pecah daun 2 kemarin. Nah, ini juga. Jadi ada juga yang berhasil, ada yang juga tidak ya. Jadi saat penyambungan ini, inilah hasil dari kita penyambungan. Kalau yang gagal dia menghitam dia, dan batangnya juga menghitam. Dan juga ada juga yang masih dalam proses, ini masih hijau batangnya. Kita masih menunggu. Dan kalau seperti ini kita bantu ya. Nah, kita kopek kan. Nah, kita bantu kopek kan. Nah, ini. Jangan terlalu dalam kita ngopek ya. Nah, tuh. Dan ini ada yang gagal. Dan batang aslinya dia tumbuh dan bawa buah. Ini sudah bisa kita besarkan buahnya. Kalau mau dibesarkan buahnya bisa. Nih, tapi ini buah lokal ya, jenis lokal. Ini yang sudah berhasil pecah tunas. Plastiknya kita buka ya, jangan sampai kelamaan.
Ini juga kemarin baru kita buka plastiknya, sudah mau pecah tunas. Persentase kemungkinan berhasilnya kurang lebih 80% ini. Sisanya alhamdulillah pada sprut semua, menampakkan tunas-tunasnya. Nah, seperti ini yang sebelah berhasil, yang sebelah berhasil, sebelahnya gosong ya. Banyak faktor. Faktor pertama mungkin tidak rapat, yang kedua mungkin masuk air, yang ketiga juga mungkin karena jamur. Nah, kemudian bisa jadi entresnya juga kurang bagus. Nih, ini tunas lokal, ini kita akan pelihara. Kita pelihara satu saja, jangan banyak. Nanti ini sudah saatnya sudah besar, baru kita sambung lagi. Ini juga ini telat kita kemarin buka plastiknya ya. Ini plastiknya agak gosong daunnya, tapi nggak masalah, kita akan pertahankan. Sebelahnya juga udah hampir gosong, telat kita buka plastiknya. Ini juga kita kurangi lah, kalau mau sisakan aja 2. Nih plastik-plastiknya kemarin udah kita buka. Oke, inilah review hasil dari proses penyambungan barerot setelah 14 hari penyambungan.